Halo semuanya, kembali kita update terkait dengan kasus Subang pembunuhan yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Hari ini sudah kita saksikan salah satu bagian sidang pra-peradilan yang diajukan pra-peradilan dari 3 tersangka, Abi, Arigi, dan juga Mimin. Kita sudah melihat ada sejumlah saksi ahli ya yang dihadirkan dari kuasa hukum mereka. Beberapa hal ini adalah menurut aku cukup mengasah logika berpikir kita karena tahapan ini adalah tahapan pembuktian. Kalian juga harus tahu dalam dunia hukum itu, kalau sesuatu hal tidak terbukti, proses pembuktian di persidangan itu tidak terbukti, dikategorikan itu artinya tidak terjadi. Makanya dengan durasi waktu yang sudah lebih dari 2 tahun, terus juga ada penghilangan barang bukti, plus dengan drama-drama yang sudah kita bahas, tidaklah semudah itu untuk membuktikan kasus ini. Nah, di sidang peradilan ini aku lihat ada beberapa hal yang disampaikan dari saksi ahli. Saksi ahli ini adalah saksi ahli hukum pidana. Kalau aku lihat yang dihadirkan semua ini, tidak ada saksi yang berasal dari peristiwa. Misalnya kayak Fadil dan juga Ramdan, yang saksi mengaku mereka bersama salah satu tersangka Arigi di malam kejadian. Jadi karena seperti kalian tahu, peradilan itu tidak membahas mengenai pokok perkara atau materi persidangan, tetapi hanya membahas mengenai prosedural atau birokrasi. Apakah benar 2 alat bukti sudah dikumpulkan oleh Polda Jawa Barat? Poin yang pertama, di sini aku baca bahwa dan juga simak tadi ya, bahwa mereka menjelaskan dari saksi ahli hukum pidana ini perbedaan antara alat bukti dan juga barang bukti. Perbedaan alat bukti dan barang bukti itu sangat nyata karena alat bukti dalam dunia hukum ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Sementara barang bukti adalah sebuah objek ataupun barang yang biasanya bisa kita lihat, kita sentuh, yang berhubungan dengan peristiwa pidana. Artinya apa? Tidak semua barang bukti itu akan menjadi alat bukti. Nah, dalam dunia hukum, untuk mengkategorikan satu hal itu fakta kalau sudah ada 2 alat bukti yang kuat. Nah, mengenai kata-kata yang kuat ini, yang menentukan apakah alat bukti tersebut kuat atau tidak, misalnya keterangan saksi Danu atau keterangan saksi Arigi, Abi, ataupun juga yang meringankan mereka, itu kuat atau tidak adalah tergantung dari hakim. Dan untuk hakim sendiri tidak dibutuhkan 2 alat bukti untuk menjadi dasar putusan. Hakim cukup punya 1 alat bukti plus dengan keyakinannya itu bisa menjadi dasar. Nah, terus juga disampaikan di sini seperti kita tahu dari Rohman Hidayat ya, kuasa hukum dari Yosep CS. Dia mengatakan bahwa memang sudah ada beberapa bukti surat yang sudah dipersiapkan. Bukti surat itu apa sih? Karena kan kita tahu surat ini adalah salah satu dari 5 alat bukti. Surat ini pada umumnya adalah biasanya seperti kayak rekomendasi. Rekomendasi atau hasil analisa dari keterangan ahli. Misalnya kayak dari dokter forensik. Mungkin di dokter forensik akan memberikan surat rekomendasi kenapa ada 2 DNA asing, kenapa 2 noda merah di bajunya Yosep yang bisa mengindikasikan bahwa dia adalah pelaku, orang yang terlibat. Itu adalah tulisannya seperti itu. Nah, surat tersebut dalam bentuk surat itu yang akan dijadikan penyidik untuk menjadi bahan penetapan tersangka. Tapi pada saat nanti di persidangan, yang harus menjelaskan surat itu adalah dari si ahli tersebut, baik itu ahli forensik, ahli digital, ahli psikolog forensik, dan sebagainya. Itu adalah bagian kenapa surat tersebut. Lantas kalau kita lihat dalam sidang pra-peradilan ini, kuasa hukum mereka itu katanya kan menyiapkan ada beberapa bukti surat. Apakah bukti surat ini berasal dari keterangan ahli yang sifatnya forensik? Kayaknya sih belum, teman-teman. Ini adalah bukti surat yang berasal dari keterangan ahli hukum pidana, ya, mengenai alat bukti, mengenai barang bukti, mengenai penetapan tersangka. Jadi lebih ke masalah hal-hal seperti itu. Tapi pada saat kita silangkan keterangan di sidang pra-peradilan ini dengan keterangan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, yang mengatakan bahwa mereka sudah menemukan 2 alat bukti. Seperti aku bahas di video sebelumnya, salah satu poin yang aku bahas adalah ternyata dalam keterangan mereka tuh sebenarnya ada sejumlah orang
atau satu atau dua atau tiga yang melihat keberadaan Mimin, Abi, Arigi itu di lokasi TKP, bukan cuma keterangan Danu. Ini kategorinya adalah keterangan saksi ya. Terus juga ada petunjuk. Petunjuk itu adalah gabungan di antara dua alat bukti. Petunjuk ini misalnya pada saat press conference yang lalu yang disampaikan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo yang mengatakan bahwa oh ternyata itu ada beberapa BAP atau berita acara pemeriksaan yang disampaikan oleh Danu pada saat mereka melakukan eksekusi ke Amel dan juga Bu Tuti, ada percikan noda merah yang terhalang dari tubuh pelaku. Tipikalnya seperti apa? Itu bukanlah data primer, adalah data sekunder, ya. Tapi kan itu bisa menjadi petunjuk karena dengan 2 tahun lebih kasus ini, dugaan obstruction of justice, ada petunjuk kecil aja, itu artinya sudah sangat signifikan sekali. Kemudian juga ada dikatakan di sini mengenai pasal 55 KUHP, ada dua kubu ya dalam sidang pra-peradilan ini. Pertama adalah dari pihak Polda Jawa Barat, kedua adalah dari pihak para tersangka. Pasal 55 KUHP pada saat ditanyakan mengenai pengertian penyidikan dan juga penyelidikan. Ini adalah sebuah definisi-definisi awal yang menjadi pintu masuk untuk meyakinkan yang mulia hakim. Hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan, teman-teman. Pengertian penyidikan itu artinya adalah mencari tindak pidananya ada atau tidak. Misalnya, apakah benar ini kasus pembunuhan ataukah karena keinginan si para korban. Misalnya, ternyata setelah sudah dicek ini adalah ada tindak pidananya, ada dugaan kasus pembunuhan di situ. Jadi sudah clear. Nah, tahapan sekarang adalah mengenai penyelidikan. Memang apa sih penyelidikan itu? Ini adalah proses untuk mencari bukti dari tindak pidananya. Dan inilah tahapan yang sedang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, mencari bukti dari tindak pidananya yang pastinya ini tidaklah mudah dengan berbagai macam halangan dan juga keterbatasan yang telah kita bahas selama ini. Ya, kalau dilihat bahwa ada beberapa, kalau kita ngomong secara spesifik aja teman-teman, banyak yang bilang bahwa nggak mungkin bahwa 4 tersangka tersebut selain Danu, mereka terlibat di malam hari itu. Apa yang nggak mungkin? Kalau dikatakan bahwa mereka tuh lugu, mereka tuh dari keluarga yang ekonominya sederhana dan sebagainya, itu bukan jaminan ya. Seperti aku selalu bilang bahwa kita tidak bisa melihat atau menilai seseorang dari sudut pandang tampilan luarnya saja, karena mata itu bisa menipu, teman-teman. Lantas apa yang terjadi Anjas kalau seandainya dari para tersangka ini nanti akan memenangkan pra-peradilan? Apakah otomatis mereka akan terbebas dari tersangka? Ini adalah yang diharapkan dari tuntutan dari kuasa hukumnya Yosep CS ya, walaupun Yosep tidak melakukan pra-peradilan. Tuntutan mereka adalah membebaskan ketiga tersangka tersebut, Abi, Arigi, dan juga Mimin, tidak menjadi tersangka. Tetapi kalau kita lihat dari keterangan Dirkrimum Polda Jawa Barat ya, yang mengatakan bahwa ya kita biarkanlah. Sekarang mereka sedang melakukan pra-peradilan. Kita hargai itu, kita hormati itu. Tetapi kan banyak yang bilang juga mengatakan begini, Anjas, ini kok sidangnya ditunda mulu ya teman-teman netizen beberapa. Ini aku mau enlighten aja buat kalian, sidangnya itu tidak ditunda teman-teman. Karena memang tahapannya dalam pra-peradilan itu sidangnya harusnya secara hukum atau undang-undang maksimal hanya 7 hari kerja dan sudah diputuskan. Berarti kalau aku cek, kita sudah mulai sidang pra-peradilan tuh hari Senin lalu, artinya hari ya Selasa atau Senin sudah ada putusannya. Proses pembuktian itu di bagian akhir. Pembuktian ini tentunya juga bukan pembuktian mengenai materi persidangan, tetapi kalian masih ingat waktu kemarin kuasa hukum dari Mimin CS yang mengatakan bahwa kami heran gitu. Pada saat kami mendengar penjelasan dari Polda Jawa Barat terkait dengan apa sih yang menetapkan 3 klien yang menjadi tersangka, kritik dari Roman Hidayat adalah ini kenapa Polda Jawa Barat sudah membahas mengenai rekonstruksi. 95 adegan rekonstruksi tersebut dikatakan bahwa itu sudah berkesesuaian dan mengatakan bahwa keterangan Danu itu benar. Dikritik dari pihak mereka bahwa harusnya pra-peradilan itu tidak lagi belum membahas mengenai materi persidangan. Tetapi menurut aku ini masuk akal. Karena apa? Karena untuk meyakinkan tersebut kan tetap pada akhirnya adalah keyakinan hakim yang akan menentukan. Dengan pada saat 95 adegan tersebut ternyata banyak berkesesuaian dengan keterangan Danu, menurut aku itu sudah menjadi petunjuk dan harusnya hakim juga bisa melihat sisi lainnya
karena dengan 2 tahun lebih keterbatasan A, B, C, sampai Z, temuan sekecil apapun itu sudah sangat bermakna sekali. Dan dikatakan bahwa harusnya nggak boleh menyebutkan materi persidangan, menurut aku nggak juga. Memang itu adalah bagian, apalagi dikatakan begini ya, kan dari Rohman Hidayat mengatakan, kami cuma pengen menguji nih Polda Jawa Barat, apakah benar sudah 2 alat bukti atau belum. Well, menurut aku kan alat bukti cuma keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Mau petunjuknya itu dikategorikan lemah atau enggak, yaitu adalah haknya hakim. Keterangan saksi itu adalah lemah atau kuat, itu juga adalah haknya hakim. Tapi kan cuma pengen dilihat adalah mengenai proseduralnya aja, birokrasinya. Ini sudah ada 2 atau belum, nggak dicek mengenai apakah ini valid atau tidak. Nah, kalau menurut aku sendiri, untuk ketiga tersangka Abi, Arigi, dan juga Mimin yang mengajukan sidang pra-peradilan, analisisku ini teman-teman, ada paling tidak ya bisa 2 atau 3 alat bukti. Pertama, menurut aku, alat bukti yang pertama adalah pasti keterangan saksi yang berasal dari Danu, itu sudah 1. Yang kedua adalah mengenai petunjuk. Petunjuk ini adalah gabungan di antara 2 alat bukti yang aku sebutkan tadi. Misalnya adalah dengan ya tipikal mungkin noda merah yang terciprat, membentuk mungkin sesuai tangannya salah satu tersangka. Terus tambahan lagi juga Dirkrimum Polda Jawa Barat dalam wawancara di Tribun ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya kami juga sudah punya keterangan dari saksi lain yang melihat para tersangka Abi, Arigi, dan juga Mimin. Kemudian pada saat aku bahas itu ya teman-teman di video sebelumnya, teman-teman banyak yang bilang begini, itu Anjas kamu masih ingat gak sih bahwa di malam kejadian itu juga ada beberapa orang yang lewatin lokasi TKP, itu katanya ada 3 pengendara motor ya yang lewatin lokasi TKP. Bahkan juga nggak cuma mereka, sebenarnya Yosep pun juga, ini dugaan awal, katanya awal-awal tuh sebenarnya Yosep itu sudah mau mengaku, tetapi karena diambil keterangannya tidak ada kuasa hukumnya, makanya itu dianulir. Well, ini adalah dugaan yang tersebar di masyarakat. Jadi buat teman-teman juga sebagai knowledge, ada yang mengatakan, ya aku tahulah, ada yang membela timnya Yosep, ada yang Danu, Yoris, dan sebagainya. Tapi selama mereka itu ya, para tersangka atau saksi, sudah punya kuasa hukum, sudah punya pengacara, mereka tuh aman. Kalau ada yang bilang bahwa kenapa nggak digebukin aja dan sebagainya, mana mungkin teman-teman, kalau tersangka sudah punya kuasa hukum, pada saat dilakukan pemeriksaan atau BAP, kuasa hukumnya itu akan selalu berada di sebelahnya. Makanya kalau ada yang mengatakan akan terjadi intimidasi A, B, C, dan D, itu sangat tidak masuk akal. Selalu kuasa hukum akan bersama kliennya pada saat diambil pemeriksaan ataupun juga berita acara pemeriksaan. Kalau tidak ada didampingi oleh kuasa hukum dan dilakukan pemeriksaan, keterangan tersebut dianulir, tidak dianggap sebagai hal yang bisa valid, karena itu adalah aturan di hukum kita. So, kita akan terus kawal kasus ini, karena bagaimanapun juga ada 2 korban dari Bu Tuti dan juga Amel yang sedang menanti keadilan yang dihabisi dengan sangat sadis di 18 Agustus 2021 lalu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.